Selamat malam Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan saya Better Jusen Gule, NIM 10202403, Prodi Manajemen Informasi Kesehatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video animasi dengan dua topik pembahasan. Untuk topik pembahasan yang pertama itu populasi sampel dan sampling. Di mata kuliah Biostatistik, dosen pengampu Ibu Pomarida Simbolon, SKM MKes. Yang pertama, populasi. Pengertian populasi dalam penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting karena ia merupakan sumber informasi. Para ahli memiliki definisi yang sedikit berbeda antara satu dengan yang lain, tapi pada prinsipnya memiliki substansi yang sama. Misalnya, saya ambil salah satu para ahli yang mendefinisikan populasi, yaitu Nazir. Mendefinisikan populasi yaitu kumpulan dari individu dengan kualitas serta ciri-ciri yang telah ditetapkan. Kemudian, secara umum, populasi dapat diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu berdasarkan jumlah populasi, berdasarkan sifat populasi, dan berdasarkan perbedaan lain. Populasi berdasarkan jumlahnya terbagi dua, yaitu populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Populasi terbatas atau populasi terhingga yakni sumber data yang jelas batas-batasnya secara kuantitatif karena memiliki karakteristik yang terbatas. Contohnya pada RMIK yaitu misalnya jumlah pasien dirawat inap di rumah sakit X pada bulan Maret 2025. Populasi semua pasien yang dirawat inap pada periode tersebut jumlahnya dapat dihitung dan terbatas. Kemudian populasi tak terbatas atau populasi tak terhingga, yakni sumber data yang tidak dapat ditentukan batas-batasnya, sehingga tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah secara kuantitatif. Misalnya pasien dengan hipertensi yang akan datang ke puskesmas X di masa depan. Populasi ini belum terjadi, tidak ada batas waktu atau jumlah yang pasti. Kemudian populasi berdasarkan sifatnya. Yang pertama, populasi homogen, yaitu populasi yang unsurnya memiliki sifat yang sama, sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Populasi seperti itu banyak dijumpai dalam ilmu pengetahuan alam sebagai ilmu eksakta. Contohnya yaitu pasien perempuan usia 20-25 tahun yang melahirkan normal di rumah sakit atau RSIA X tahun 2024. Homogennya karena semuanya perempuan, usia hampir sama, dan jenis persalinan sama. Kemudian populasi berdasarkan sifatnya yang kedua yaitu populasi heterogen. Populasi yang dalam unsurnya terdapat sifat variasi sehingga ada batasan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Misalnya dalam rekam medis semua pasien yang IGD rumah sakit Y dalam 3 bulan terakhir. IGD menerima pasien dengan berbagai kondisi, usia, dan jenis pelayanan. Kemudian, selanjutnya, populasi berdasarkan perbedaan lain. Pertama, populasi target adalah populasi yang ditentukan sesuai dengan yang tertera dalam masalah penelitian. Misalnya, semua pasien penderita diabetes mellitus tipe 2 di Indonesia. Target ideal untuk studi nasional tentang manajemen rekam medis penderita diabetes. Itu adalah contohnya. Kemudian B, populasi survei adalah populasi yang terlibat di dalam penelitian yang sedang dilaksanakan. Misalnya kan ada 200 pasien rawat jalan menderita hipertensi di rumah sakit X yang diwawancarai bulan Februari. Dari populasi target, semua pasien hipertensi yang disurvei hanya 200 orang yang hadir dan yang memenuhi kriteria. Kemudian yang selanjutnya, sampel. Sampel merupakan teknik di mana peneliti secara sistematis memilih sejumlah kecil item atau individu dari sebuah populasi yang telah ditentukan sebelumnya. Beberapa cara untuk menentukan ukuran sampel dalam bidang manajemen informasi kesehatan. Pertama itu rumus rata-rata, kemudian rumus simpangan baku atau standard deviasi. Kemudian rumus proporsi sampel. Kemudian rumus estimasi interval kepercayaan atau confidence interval. Kemudian rumus uji T sampel kecil. Selanjutnya, sampling. Sampling ini adalah teknik atau prosedur
perangkat yang digunakan oleh peneliti untuk secara sistematis memilih sejumlah item atau individu yang relatif lebih kecil atau subset dari populasi yang telah ditentukan sebelumnya untuk dijadikan subjek atau sumber data untuk observasi atau eksperimen sesuai tujuan. Kemudian masuk pada kasus yang pertama. Pada kasus pertama, sebuah desa memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.200 orang. Pemerintah desa ingin mengetahui rata-rata penghasilan penduduk untuk menentukan kebijakan bantuan sosial. Namun, karena keterbatasan waktu dan biaya, hanya 200 orang yang dipilih secara acak untuk diwawancarai mengenai penghasilannya. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan yang benar? Jawabannya adalah C. Populasi adalah 1.200 orang dan sampelnya adalah 200 orang yang diwawancarai. Pada pembahasannya, populasi adalah seluruh kelompok yang menjadi objek kajian dalam suatu penelitian. Dalam kasus ini, populasi adalah 1.200 penduduk. Sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil untuk mewakili keseluruhan populasi. Karena pengambilan data dari seluruh populasi seringkali memakan waktu dan biaya besar. Kemudian, peneliti tidak menggunakan sensus, karena tidak mengumpulkan data dari semua penduduk, hanya dari 200 orang secara acak. Oleh karena itu, jawaban yang benar adalah C. Kemudian, kasus yang kedua. Seorang peneliti mencatat tinggi badan dalam sentimeter 5 orang peserta penelitian. 160, 165, 170, 175, 180. Pertanyaannya, berapakah simpangan baku sampel dari data tersebut? Oke. Jadi, izin Bu, saya memisahkan pembahasannya karena ada beberapa simbol yang tidak bisa digunakan di Canva. Kita pembahasan soal kasus yang kedua. Pertama, kita hitung dulu rata-rata dari data tersebut. Hasilnya 170. Kemudian kita menghitung kuadrat selisih dari setiap nilai dari data dari rata-rata. Jadi nilai rata-rata ini dikurangkan dengan nilai data tersebut dikurangkan dengan nilai rata-rata, kemudian dikuadratkan. Hasilnya 100, 25, 0, 25 dan 100. Kemudian kita menjumlahkan semua data tersebut. Hasilnya 250. Kemudian kita mencari varians dari data tersebut. Hasilnya sama dengan 62,5. Kemudian kita mengambil akar dari varians tersebut dan hasilnya adalah 7,91. Jawaban yang benar adalah A. Masuk pada kasus yang kedua. Dalam sebuah survei terhadap 200 mahasiswa, ditemukan bahwa 60 orang diantaranya memiliki pekerjaan paruh waktu. Peneliti ingin memperkirakan proporsi mahasiswa yang bekerja paruh waktu di universitas tersebut secara keseluruhan. Pertanyaannya, proporsi sampel mahasiswa yang memiliki pekerjaan paruh waktu. Jawabannya adalah C, 0,30. Sekarang kita masuk ke pembahasannya. Rumus proporsi itu X per N, di mana X-nya jumlah mahasiswa yang bekerja per waktu sama dengan 60 dan N-nya jumlah total sampel sama dengan 200, maka 60 bagi 200 sama dengan 0,30. Kemudian pembahasan yang kedua. Teknik pengumpulan data, populasi dan sampel. Sampel non-probability, penggunaan sampel non-probability, contoh sampel non-probability. Pengertiannya, pengambilan sampel non-probabilitas merupakan teknik sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Dalam sebuah penelitian, populasi dan sampel merupakan dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Kemudian ada jenis-jenis teknik pengambilan sampel non-probability, yaitu yang pertama kuota sampling atau sampel kuota. Kuota sampling ini atau penarikan sampel kuota adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas di mana peneliti membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok dengan karakteristik tertentu, lalu menentukan jumlah kuota sampel dari masing-masing kelompok tersebut hingga jumlah yang diinginkan tercapai. Kemudian teknik pengambilan sampel yang kedua, sampling accidental
sampling atau sampel kebetulan adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas di mana peneliti memilih responden berdasarkan pertemuan yang tidak direncanakan sebelumnya. Responden yang dipilih adalah orang-orang yang secara kebetulan ditemui, bersedia memberikan informasi, dan memiliki relevansi dengan topik penelitian. Kemudian, teknik yang ketiga, purposive sampling atau sampel pertimbangan. Purposive sampling, sampel pertujuan, sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Peneliti memilih elemen yang dianggap paling penting, representatif, atau memiliki karakteristik yang diinginkan. Purposive sampling merupakan sebuah metode sampling non-random, di mana periset memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode penentukan identitas spesial yang cocok dengan tujuan riset sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus riset. Kemudian yang keempat, saturation sampling atau sampel jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel di mana seluruh anggota populasi digunakan sebagai sampel. Metode ini biasanya digunakan ketika jumlah populasi relatif lebih kecil, misalnya kurang dari 30 orang, atau ketika peneliti ingin mengurangi kesalahan generalisasi sekecil mungkin. Teknik ini sering juga disebut sebagai sensus karena tidak ada yang dapat dikeluarkan dari populasi. Dan yang kelima, snowball sampling atau sampel bola salju. Snowball sampling bola salju adalah teknik pengambilan sampel non-probabilitas yang dilakukan secara berantai, di mana penelitian dimulai dari sejumlah kecil responden, lalu responden tersebut diminta untuk merekomendasikan individu lain yang relevan. Proses ini terus berlanjut hingga jumlah sampel mencukupi. Dengan kata lain, snowball sampling, tata cara pengambilan sampel dengan secara berantai atau multi tingkat. Kemudian masuk pada kasus yang pertama. Kasus pertama, seorang mahasiswa program studi MIK sedang melakukan penelitian tentang efektivitas program rehabilitasi kesehatan bagi pasien rawat jalan. Karena penelitian ini membutuhkan data yang relevan, mahasiswa tersebut memutuskan untuk memilih sampel dari pasien yang telah mengikuti program rehabilitasi tersebut selama minimal 6 bulan. Kriteria ini dipilih karena pasien dengan durasi tersebut dianggap memiliki pengalaman yang cukup untuk memberikan wawasan yang dibutuhkan dalam penelitian. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam kasus di atas, yang jawabannya itu B. Mengapa? Karena kriteria spesifik untuk memilih sampel. Metode ini berfokus pada pemilihan sampel yang memenuhi kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Kemudian kasus yang kedua. Seorang peneliti ingin meneliti perilaku mantan pecandu narkoba yang telah berhasil menjalani rehabilitasi. Karena sulit menemukan responden yang diwawancarai, peneliti mulai dengan satu orang mantan pecandu yang dikenalnya. Setelah wawancara, peneliti meminta responden tersebut untuk memperkenalkan teman-teman lain yang telah juga menjalani rehabilitasi. Proses ini dilakukan hingga peneliti mendapatkan jumlah responden yang cukup. Berdasarkan kasus di atas, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah yaitu snowball sampling. Mengapa? Karena snowball sampling dimulai dengan sejumlah kecil responden, lalu meminta mereka merekomendasikan atau mengenalkan orang lain yang sesuai dengan kriteria penelitian. Kemudian kasus yang ketiga. Seorang peneliti melakukan penelitian kualitatif di sebuah komunitas petani organik yang terdiri dari 12 orang. Karena jumlahnya anggotanya sedikit dan peneliti ingin memperoleh informasi dari semua sudut pandang, maka peneliti mewawancarai seluruh anggota komunitas tersebut tanpa memilih atau menyaring siapapun. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian dalam kasus ini adalah jawabannya itu D, saturation sampling. Mengapa? Karena saturation sampling ini dilakukan dengan cara mewawancarai seluruh anggota populasi ketika jumlah populasi kecil dan dapat dijangkau secara penuh. Baik, demikian video animasi yang saya buat pada malam hari ini. Selamat menonton buat ibu dan teman-teman semua. Saya izin undur diri. Selamat malam, ibu dan teman-teman semua. Terima kasih.